dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat segala anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami, aktivitas kami dengan sukacita. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Malam ini Tuhan, kami hendak bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengar serta mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Yakobus 1 ayat 1 hingga ayat 8, ayat pembimbing renungan ayat 2. Begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Demikian firman Tuhan. Di tengah pencobaan ada kebahagiaan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, yang penuh dengan tantangan, kesulitan, kepahitan, bahkan kesengsaraan yang tak kunjung ada habis-habisnya. Apakah kita mampu tegap berdiri dan bertahan di dalam menjalani pergumulan dan kesusahan ini? Atau bahkan menganggapnya adalah suatu kebahagiaan? Pahit getirnya kehidupan yang kita jalani, secara logika manusia kita akan bertanya, bagaimana mungkin apabila kita jatuh ke berbagai-bagai pencobaan dan menganggapnya suatu kebahagiaan? Memang kadang kita merasa bahwa kesulitan dan kesengsaraan itu terjadi di luar kendali kita. Namun mengapa renungan ini menyampaikan kepada kita bahwa di tengah pencobaan ada kebahagiaan? Yakobus menyebutkan bermacam-macam beraneka ragam pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing adalah ujian terhadap iman. Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan kita, menimpa kehidupan orang-orang percaya, supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman kita. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan, pergumulan ataupun kesengsaraan di dalam hidup ini selalu menandakan bahwa Allah tidak senang dengan kita. Karena itu jangan pernah menganggap jika kita menghadapi kesulitan, pergumulan atau kesengsaraan, Allah itu membenci kita, Allah itu murka kepada kita, Allah itu tidak mengasihi kita. Namun dalam kesulitan tersebut, di sana Allah mau melihat dan menguji bagaimana kesetiaan kita kepadanya. Melalui kesulitan adalah tanda bahwa Allah mengakui bagaimana komitmen kita untuk setia kepadanya. Dan apakah kita mau mengarahkan iman kita hanya kepada Allah saja? Iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh apabila kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, menghadapi bermacam-macam tantangan kesulitan di tengah kehidupan kita. Iman yang dewasa akan terbentuk ketika kita bertekun di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan atau berputus asa.
yang membuat kita tidak berdaya dalam menghadapi berbagai pencobaan tersebut. Ujian dan pencobaan hidup adalah kesempatan merasakan kebahagiaan sejati dan sebagai latihan ketekunan. Yakobus melalui suratnya di sini tahu bahwa iman semacam itu membutuhkan hikmat yang dari Allah. Karena itu mari kita memohonkan hikmat dari Allah supaya kita fokus kepada Allah saja di dalam menghadapi pencobaan di tengah hidup kita. Tuhan Allah akan membantu kita untuk tetap kuat di dalam situasi apapun yang kita hadapi di tengah hidup kita masing-masing. Persoalan dan pergumulan pasti berlalu jika kita mengandalkan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih yang telah memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapi setiap pencobaan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah iman kami semakin kokoh dan teguh kepada Tuhan, mengandalkan pertolongan-Mu saja bagi kami di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup kami, sehingga kami boleh memenangkannya. Bersama Tuhan, segala sesuatu pasti dapat kami lalui. Malam ini Tuhan, kami hendak istirahat membaringkan diri di tempat tidur. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.